gelisah. Benar-benar gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan indraku. Bukan melemahkannya, apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaran pula yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah. Kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan padamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan itu menyusup di benakku dan memburuku siang malam. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku, juga tak pernah melukai hatiku. Aku hanya tidak suka dengan matanya. Ya, matanya. Matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali yang menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan tekadku untuk membunuhnya sehingga aku terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu. Aku akan menceritakan bagaimana cara aku membunuhnya. Mungkin inilah yang membuat kalian menganggapku gila. Tapi kalian akan tetap mengganggu dengan cara menghabisi nyawa perempuan itu. Kalian akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaan. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan kemudian, ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala dan menyorotkan lentera kecil di dalam kamar, aku bisa dengan leluasa melihat orang paling berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Kuarahkan cahaya lentera itu ke arah matanya sehingga aku bisa melihat kedua mata burung pemangsa itu terpejam. Dekati ranjang tempat dia berbaring. Saat aku mendekatinya, tiba-tiba lentera yang kupegang jatuh dan siswa itu bangkit dari ranjangnya. Siapa itu? Aku membantu tembakku dan
Tiba-tiba, aku dengar perawan kecil. Dan aku tahu, itulah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan karena sakit atau bukan cinta. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Setelah cukup lama menunggu dengan sangat sabar, ia kembali membaringkan tubuhnya. Aku pun segera memungut lentera dan berdiri. Arahkan lentera itu ke arah matanya dan jatuh tepat di mata yang memaksa itu. Mata itu terbuka, begitu lebar. Kemarahanku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu, sebab seolah dibimbing oleh naluri itu. Cahaya lentera kuarahkan tepat pada bulatan mata kepala itu. Apakah ini yang kalian sebut gila? Bukankah ini petunjuk bahwa mata burung memaksa yang sangat mengerikan dan harus dilenyapkan? Mata itu menatapku tajam. Kemarahanku memuncak sebagaimana keberanian seorang serdadu naikkan aku pulang di gerak. Namun malam itu aku mendengar seperti suara ketakutan dari si tua. Ini kukatakan bahwa selama ini seorang mata yang membuatku ketakutan dan gelisah seperti yang kau rasakan saat ini. Tiba sudah waktu bagi si tua. Sekali ia memekik, hanya sekali. Dalam sekejap aku mengerahkan lantai dan aku cekik lehernya dan aku membuka mulutnya. Tidak tertahan. Ia sudah mati. Aku memeriksa kembali. Iya, dia sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkan aku lagi. Pekerjaanku belum selesai. Kalian akan berubah pikiran kalau aku ini gila setelah kalian tahu apa yang kulakukan terhadap mayat ini. Potong kepalanya, kedua lengannya, dan kedua kakinya. Kemudian kubongkar 3 bilah papan lantai kamar dan memasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar. Setelah itu kukembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi, sehingga tak satu pun mata, termasuk mata si tua itu, yang menyadari adanya kejanggalan. Tidak ada yang perlu dicuci, tidak ada ceceran noda apapun, tidak ada bercak darah sekecil apapun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Mbak Mani sudah menanggung semuanya. Hebat kan? Semua aman. Namun itu menjadi berantakan saat petugas kepolisian datang ke rumah itu dan mencurigai itu karena laporan tetangga yang beberapa hari tidak melihat anak rumah itu. Namun
Namun tiba-tiba ada suara yang mengacaukan semuanya. Suara kepala itu. Semakin aku keras berbicara kepada petugas, suara itu semakin kencang. Aku memuncak, takut kalau suara itu terdengar oleh petugas. Dan aku merangkak. Aku mengutuk. Dan kursi yang menduduki dan kumpulkan benda di lantai. Kegaduhan yang ditimbulkannya tertelan oleh bunyi kepanan yang terus menguat itu. Suara itu semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Rasanya aku sudah berdiri di atas tempat aku menanam mayat itu. Suara itu semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Jahanam! Tidak usah berpura-pura lagi. Akulah yang melakukan semuanya. Bukan saja papan ini. Di sini, di sini, di sinilah dendam jatuh kepada itu. Aku tidak gila. Aku tidak gila.